Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat terus belajar SKB bareng aku. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas tentang SKB Kesehatan Umum, tepatnya lebih ke Undang-Undang Kesehatan dulu ya teman-teman, karena kan yang paling pentingnya dulu nih undang-undang dan sering banget keluar di soal SKB teman-teman. Terutama SKB Kesehatan Umum, dan sekitar ada 30 soal ya untuk kesehatan umum dan 70 soal kalau masih sama seperti dulu 70 soal untuk untuk kebidanan teman-teman, lebih ke jurusan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga share juga video ini kalau bagi kalian bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan membahas tentang Undang-Undang Kesehatan teman-teman. Jadi semua 5 soal ini full tentang Undang-Undang Kesehatan. Nah, hari ini gak ada materi teman-teman karena kan hanya undang-undang ya. Jadi materinya bisa kalian baca sendiri. Nanti kalian bisa klik link yang ada di description box aku, karena di situ aku ada cantumin Undang-Undang Kesehatan teman-teman. Oke, kalian langsung check out aja ya sendiri teman-teman. Kalian langsung cek aja sendiri. Terus nanti kalian baca-baca juga undang-undangnya teman-teman. Dan di situ aku ambil juga dari Kemenkes teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja baca soalnya bareng-bareng. Tenaga kesehatan wajib patuh standar profesi dan SOP dalam menjalankan tugas merupakan bunyi pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Oke teman-teman, undang-undang tentang kesehatan itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tapi kalau untuk Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu kalau nggak salah aku Undang-Undang Nomor 36 juga, tapi tahunnya yang berbeda teman-teman, yaitu tahun 2014. Ini kalau nggak salah aku ya teman-teman, coba kalian koreksi, coba kalian komen di kolom komentar teman-teman. Nah, kira-kira ini tuh pasal berapa teman-teman? Yaitu bahwa tenaga kesehatan itu wajib patuh terhadap standar profesi dan SOP dalam menjalankan tugasnya, teman-teman. Nah, ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal berapa, teman-teman? Ya, pasal 66 ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Nah, pasal 66 ini tuh mengenai tentang standar profesi dan SOP, teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, berarti nomor 1 jawabannya A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, ini dia soal nomor 2. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berisi tentang, oke teman-teman, pasal 56 itu tentang apa? A. Aborsi. B. Pasien berhak menolak tindakan medis. Kemudian C. Berhak atas rahasia penyakitnya untuk tidak disampaikan ke pihak lain. Kemudian yang D. Pasien berhak memperoleh informasi data kesehatan dirinya. Dan E. Pasien berhak mendapat pelayanan kesehatan non-diskriminatif. Oke teman-teman, nah pasal 56 ini itu berisi tentang bahwa pasien berhak menolak tindakan medis teman-teman setelah dijelaskan tentang tujuan dan prosedur yang akan diberikan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B ya, yaitu pasien berhak menolak tindakan medis setelah, walaupun si nakes atau tenaga kesehatan itu udah memberi penjelasan tentang tindakan medis tersebut. Nah, kalau misalnya pasiennya menolak teman-teman, berarti kita harus ada perjanjian seperti informed consent, penolakan tindakan medis ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa sama pasien ini, kita nggak disalahkan teman-teman, karena udah ada inform concern-nya ya, bahwa pasien ini sudah ada bukti dia menolak tindakan medis, seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa disalahkan. Nah, disitulah kuatnya inform concern teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah B ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Berdasarkan pernyataan tersebut merupakan isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 pasal. Oke teman-teman, izinnya itu apa? SIPB ya teman-teman, surat izin praktek. Nah, seperti itu teman-teman, bekerja. Nah, ini sesuai dengan bunyi pasal keberapa teman-teman, bahwa tenaga kesehatan itu harus memiliki izin ya dalam menjalankan prakteknya.
Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, itu pasal 46, teman-teman. Kalian bisa cek ya di undang-undang yang udah aku cantumin linknya di description box aku. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti diarahin ke website tersebut. Oke teman-teman, ini dia, berarti jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Dokter R mengatakan kepada Nyonya S yang sedang hamil usia 12 minggu bahwa kehamilannya harus segera diakhiri karena kehamilannya tersebut dapat mengancam nyawa ibu itu. Hal ini tidak dilarang karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal. Oke teman-teman. Nah, di sini kan ada kasus aborsi ya, teman-teman. Berarti kan di sini ada tindakan aborsi. Nah, sebenarnya aborsi itu tidak dibolehkan ya, teman-teman, tapi kecuali jika ada yang misalnya pemerkosaan ataupun yang mengancam nyawa ibunya atau bayinya, seperti itu bisa dilakukan aborsi, teman-teman. Dengan catatan harus dengan orang yang sudah ahli, teman-teman, bisa dengan SPOG seperti itu, teman-teman, bukan sama orang yang tidak kompeten, teman-teman, misalnya dukun atau bidan ya, teman-teman. Sebenarnya bidan gak ada kompetennya, teman-teman, dalam melakukan aborsi seperti itu. Nah, kecuali SPOG. Nah, jadi tuh sebenarnya aborsi itu tidak dilarang kalau ada indikasi untuk kesehatannya, teman-teman. Nah, misalnya pemerkosaan seperti itu kan bisa mengancam atau mengganggu psikologi korban tersebut ya kan, dan ataupun seperti kehamilan yang bisa mengancam nyawa ibunya seperti di kasus soal ini. Nah, ini dilakukan aborsi tidak dilarang, teman-teman, dan ini sesuai dengan udah dituliskan juga di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu pada pasal berapa, teman-teman? Ya, pada pasal 75 ayat 2. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Nah, kalian bisa buka nih, teman-teman, bunyi pasal 75 ayat 2. Nah, ini ada dicantumkan bahwa aborsi itu legal dilakukan dengan catatan ya ini, seperti korban pemerkosaan, kemudian hamil yang dapat mengancam jiwa dan kesehatan ibunya, seperti itu, teman-teman. Kalau gak salah aku ya, pasal 75 ayat 1 itu bunyinya bahwa aborsi itu sangat dilarang, teman-teman. Intinya pelarangan tentang aborsi. Tapi pada pasal 75 ayat 2-nya itu dijelaskan lagi bahwa aborsi itu boleh dilakukan asalkan ada indikasi medis tertentu, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa cek sendiri di Google ya, teman-teman. Itu ada kok bunyi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 75 ayat 2, teman-teman, yaitu tentang aborsi ini, teman-teman. Kayak gitu ya, fix ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia, kita masuk ke soal yang terakhir. Tuan D adalah peserta BPJS datang ke RSUD untuk berobat. Sesampainya di RSUD, Tuan D mendapatkan perlakuan dari staf medis yang kurang mengenakan, dikarenakan beliau adalah pasien pengguna BPJS, sedangkan pasien jalur umum dilayani sangat ramah. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal. Oke teman-teman, kadang kita pernah juga ya jumpa kayak gini, atau mungkin dari kalian yang pernah jadi pasien, teman-teman, apakah pernah seperti ini? Aku pernah, teman-teman. Padahal aku sebenarnya bukan pengguna BPJS ya, tapi jadi curhat. Tapi aku umum, tapi dokternya nggak tahu kalau aku umum. Begitu dokternya tahu aku umum, ya ramah banget, seperti itu, teman-teman. Kadang miris ya, teman-teman. Padahal kan BPJS ini dari pemerintah juga, seperti itu. Nah, kira-kira ini tuh melanggar sila keberapa? Sila. Aduh, belum bisa move on dari soal TWK, teman-teman. Melanggar pasal berapa nih, teman-teman? Ya, ayo. Tuan D diskriminatif ya di sini, teman-teman. Kita ada melihat tindakan diskriminatif, teman-teman ya. Diskriminatif antara pasien BPJS dengan pasien umum, teman-teman ya. Nah, si Tuan D tadi kan BPJS ya. Nah, BPJS dilayani seadanya aja, seperti itu, teman-teman. Seperti mau nggak mau. Nah, sedangkan pada pasien umum itu dilayaninya ya sangat ramah dan sangat luar biasa sekali, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira ini tuh melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal
Oke, kalian bisa buka cek undang-undang kalian, teman-teman. Di sini telah melanggar pasal ke-54, teman-teman. Ya, di mana bunyi pasal 54 adalah pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan non-diskriminatif, teman-teman. Dengan kata lain, ya pasien mendapatkan pelayanan yang sama juga dengan pasien yang lainnya, teman-teman. Mau dia pasien BPJS, mau dia pasien umum, atau mau pasien apapun itu, disabilitas dan lain sebagainya, dia harus tetap mendapatkan pelayanan yang sama, teman-teman. Ya, nggak ada dibeda-bedakan seperti itu. Jadi di sini pada soal ini itu telah bertentangan dengan pasal 54. Kalian bisa cek sendiri, teman-teman, di undang-undang yang udah aku cantumin di link description box aku, teman-teman. Oke, untuk soal undang-undang segini dulu, teman-teman. Singkat ya, singkat, jelas, padat, karena kan undang-undang jadi sifatnya hafalan ya, teman-teman, gak terlalu banyak untuk dianalisis dalam seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk belajar undang-undang ya harus banyak baca sih, teman-teman ya. Gak usah dihafal, dibaca aja tiap hari, lama-lama pasti nempel juga kok, teman-teman. Sama juga waktu kita belajar TWK dulu, teman-teman, undang-undang. Aku belajar TWK tuh gak ada aku hafal undang-undang, teman-teman, tapi walaupun aku gak hafal, aku tahu, teman-teman. Karena apa? Karena sering dibaca seperti itu ya. Kita selain baca, kadang kan bosan juga ya baca, teman-teman. Jadi kadang kalau aku sih cari di YouTube ya, kan banyak tuh youtuber yang membahas tentang undang-undang kesehatan. Nah, dari bahas-bahas soal itu ya lama-lama kita lengket. Nah, dari kunci jawabannya tersebut kita screenshot, kemudian kita catat di buku, terus tiap hari kita baca seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngapalin undang-undang beratus-ratus halaman seperti itu, teman-teman, karena aku tahu membosankan juga ya, dan belum tentu juga semuanya keluar seperti itu. Jadi ya kita cari sesuai dengan FR yang tahun lalu, apa sih undang-undang yang selalu keluar, mungkin seperti undang-undang JKN, BPJS, kemudian undang-undang aborsi seperti itu, kemudian undang-undang tentang SOP, tenaga medis, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga 5 soal ini bisa membantu kalian ya, dan juga tips dari aku semoga bisa kalian pergunakan untuk belajar di SKB, dan semoga kalian yang udah lolos di tahap SKB dilancarkan sampai pemberkasan dan juga sampai akhir, yaitu penetapan NIP, teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai akhir, dan juga buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, karena besok kita bakalan membahas tentang kesehatan umum lagi, teman-teman. Materinya apa, pokoknya kalian stay tune terus di YouTube channel aku, teman-teman, biar kalian gak ketinggalan. Dan buat kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu mendukung channel ini untuk berkembang ya, teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.